Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel konten review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dursun. Terima kasih bagi kalian yang masih tetap mengikuti channel ini guys dan yang sudah subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Bagi kalian yang baru singgah di channel ini, silakan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan konten-konten review dan reaksi aku. Kita lanjut lagi ya guys, reaksi kita pada curhat bersama Bung Densu. Ini aku lihat makin kesini makin seru ini. Lu sempat berpikir banyak nggak tentang apa yang terjadi sama keluarga lu gitu? Enggak. Otak lu di mana waktu itu? Gue nggak ngerti sama lu. Lu cara berpikirnya gimana sih dulu? Gue mau tahu dong. Seorang Vicky Naki ini. Dulu ya? Cara berpikir lu gimana sih, Ci? Ya dulu tuh kayak memang game sebelum umur 20 ya. Memang game kayak nggak terlalu pedulian gitu, cuek banget orangnya. Ya gitu teman-teman. Ini bukan sesuatu yang aneh ya, karena banyak sekali anak muda atau remaja yang beginian. Taunya dia ngikutin apa yang dia senengin aja ya. Ada yang main game, ada yang kebut-kebutan, ada yang tawuran ya. Hanya karena merasa asik aja. Nggak peduli, cuaks banget dengan kondisi apapun di sekelilingnya ya. Vicky ternyata masuk dalam kategori ini ya. Ini sudah level yang parah sih sebenarnya. Sementara dari kedua orang tuanya justru membiarkannya sendirian di kamar terus-menerus ya. Kalau aku dulu walau sama nutup diri di kamar ya, tapi masih cukup peka pada keadaan sekeliling. Hanya saja nggak tahu mau ngelakuin apa untuk membantu ya. Sisi awareness atau kepeduliannya itu masih ada. Tapi Vicky benar-benar berada di pinggiran jurang ini anak saat itu. Sedikit aja salah melangkah nggak terselamatkan ini. Iya. Dan entah kenapa pas di umur 20 kayak ada keajaiban apa yang tiba-tiba mikir kayak aku harus ngerjain sesuatu nih buat keluarga juga, buat orang tua. Tiba-tiba. Apa? Nggak ada, nggak tahu apa gitu. Nggak tahu, tiba-tiba Trigger aja, gitu. pop, gitu langsung. Oke. Kasihan ya ngeliat mereka gini gitu. Oh, lu bukan orang yang sensitif gitu, sensitif. Kayak ngelihat keluarga, waduh, ibu, mama gitu. Sekarang ya? Berpikir. Sekarang Sekarang ya? Gara-gara apa? I don't know. Bener-bener nggak tahu. Oh, alien lu ya? Bisa. Bung Densu bingung berat ya untuk memahami Vicky. Sampai bilang lu alien ya. Seperti aku bilang, yang bekerja di sini alam bawah sadar Vicky kayaknya ya. Dia banyak berkomunikasi dengan banyak orang di Ome TV. Listening ya, mendengar ocehan mereka, masalah mereka, keadaan mereka, dan segala percakapan itu perlahan merubah kecuekan Vicky. Membuat dia mulai sadar dia tidak hidup sendiri di dunia ini ya. Dia punya orang tua, punya saudara ya. Sehingga walaupun dia tidak tahu sebabnya, dia mulai memperhatikan mereka yang tengah dalam kondisi sulit. Kecuekannya itu mulai sirna ya, kepeduliannya mulai tumbuh kembali ya. Untung juga ya dia tidak bertahan terus di game yang tidak akan mungkin memberikan wawasan begini kepadanya ya. Coba saja jika Vicky tidak main Ome dan terus game, pasti lain ceritanya nih. Singkatnya Vicky ini ya tanda kutip ya diselamatkan Ome TV lah. Alien nih orang. Alien Bisa memang. 5 bahasa. Tiba-tiba begitu, tiba-tiba set aja udah. Oke. Eh. Terus apa yang comes out in your mind waktu itu? What do you want to do? What do you want to achieve? Yeah. Terus apa yang lu pengen deliver Nah. ke orang? Nah, Vicky itu orangnya yang bukan terlalu punya rencana yang mateng gitu. Jadi kayak apa yang pengen dilakuin sekarang yang dilakuin. Selagi masih produktif dilakuin. Contohnya? Ya waktu itu pengen ngebuat Disney Mobile yang itu ngelakuin. Ya, lakuin aja. Maksudnya nggak mikirin ini berhasil nggak ya antara ini maksudnya worth it nggak sih gitu. Menghabiskan waktu sebanyak ini buat ngelakuin ini gitu. Nggak. Jadi kayak pengen lakuin. Terus kayak dulu belajar bahasa juga gitu. Orang tua nggak pernah juga yang kayak ngapain belajar bahasa ini, nggak pernah. Kayak mereka tuh pengen apa silahkan. Ada yang nanya. Ini sih ada dua sisi ya. Di sisi gigihnya oke lah. Tapi harus juga diperhatikan lah. Yang terus kita lakuin itu positif atau negatif ya. Ini saja jika Vicky-nya terus lakuin game tanpa peduli ini positif atau negatif, kan susah juga urusannya. Untung aja beralih ke Ome TV ya. Dan di Ome juga kalau yang terus dilakuin cuman jahilin orang, caci maki orang, tak senonoh dengan orang, kan nggak juga ada hasil.
Untungnya Vicky itu di OME menetapkan garisnya itu di bahasa dan budaya. Yang ini memang positif ya. Jadi sebelum ngelakuin sesuatu ya pastikan dulu ini positif atau negatif ya. Soal hasil memang itu tidak kita tahu ya. Hanya di community gue, lu bisa belajar bahasa cepet itu gimana caranya katanya? Sebenarnya nggak ada trik-trik yang kayak gimana banget ya. Mungkin ya ngobrol langsung sama orangnya. Dari rasa penasaran pasti kan? Dari rasa penasaran, dari rasa suka pastinya. Pengen lihat reaksi dia. Iya benar. Bener kan? Benar. Dan satu juga, Vicky memang senang banget bahasa, sesuka itu sama bahasa. Oh, dan lu baru tahu saat lu main Ome TV. Exactly. Nggak semua orang kan lidahnya bagus kan? Ya. Jadi kadang-kadang pada saat kita belajar bahasa, ada beberapa jenis bahasa nih yang lidah kita nih susah nih. Ini yang aku bilang bakat ya. Seperti kita baca Al-Quran aja ya. Ada yang mudah menirukan pengucapan abjadnya dengan benar sebagaimana orang Arab ya. Ada yang bertahun-tahun nggak bisa-bisa. Kebetulan Vicky yang bicara dengan orang asing yang punya bahasa berbeda-beda merasa tertarik dengan keunikan bahasa-bahasa itu. Ketertarikan akan keunikan itu yang membuat dia ingin mempelajarinya ya. Sebenarnya tidak terlalu tepat juga ya kalau dibilang Vicky bisa bahasa dari Ome. Ome itu di sini hanya memberi motivasi buat Vicky untuk belajar. Ayo Vic, lu belajar aja segala bahasa. Di sini di Ome kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang berbahasa apapun. Belajarnya Vicky, mampunya Vicky dari belajarnya itu dari YouTube ya. Kemudian nonton film-film dari yang menggunakan bahasa yang tengah dipelajarinya. Di samping mendengar juga langsung dari orang-orang di Ome ya. Tapi yang paling utama itu ya belajar di YouTube sama nonton-nonton film dari itu ya. Tapi tadi bakat itu juga menentukan guys. Bener dong? Benar. Contohnya bahasa apa? Lu 5 bahasa apa aja nih? Indonesia, Inggris, Inggris, Rusia, Spanyol, sedikit bahasa Turki. sedikit bahasa Turki. China bisa katanya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Turki. Yang paling Terus susah. ini pengen belajar sama apa? Oh, sama Cici dia. Iya, lidahnya sampai susah bilang R tuh. Oh. L itu. Karena bahasa Mandarin Cina ya? dia, iya, Mandarin. Nah, dari 5 ini yang paling sulit apa lo? Rusia. Rusia. Oh, Rusia bener ya. Paling susah. Kenapa lidahnya nyelip-nyelip ya? Mereka kan punya 33 huruf. Oke. Satu itu. Dan ya cara pengucapannya juga susah sih. Kayak mau bilang hai, gampang ya. Hai. Bahasa Rusia, здравствуйте. Silakan. Zdravstvuyte. Wow, Hah? Apa? Kenapa? that's so good. Apaan? So good? Apaan lu? So good, so good. Gak bener untuk yang pertama kali ya itu amazing, man. Tapi gue udah lupa di apa tadi? Здравствуйте. Zdravstvuyte. Gila Nah itu ya, Vicky sendiri yang mudah menirukan pengucapan dari bahasa asing. Di sini terkesannya dengan kemampuan Bung Densu menirukan ucapannya. Bakat. Kadang ada orang yang kalau begini ya, kalau dibilangin begini dia mesti nanya beberapa kali, minta diulangi. Baru kemudian coba ditirukannya dan itu pun tidak pas. Iya kan? Berarti Bung Densu ini punya bakat mimicking ya, menirukan suara ya, dengan cukup baik ya. Enggak. Apa yang gila itu? Tunggu. Terus. Bisa nih kayaknya. Seru. Seru. Bisa apaan dong? Bisa. Main Ome TV. Ntar gue lihat lagi tiba-tiba nongol. Pernah temen gue main Ome TV tiba-tiba ada nongol sama gue sampai kaget bener kan? Lu pernah juga? Iya lah. Gila itu. Ada yang wah coba dah semuanya udah Vicky lihat itu mah. Oh jadi lu besar dewasa di sana. Makanya cara berpikir lu, cara ngelihat lu, gue surprise lo. Maksudnya aura lu tuh nggak nunjukin usia lu. Ya. Aura lu tuh nunjukin bahwa lu tuh udah matang, dewasa. Lu melihat sesuatu tuh udah beda. Cara lu melihat mata lu beda. Ya. Semua ini lu belajar di Ome TV. Lu mengenal dunia yang luas ya. Iya, crazy. Nah, Bung Densu akhirnya baru dapat menyimpulkannya. Vicky di Ome TV itu tidak cuma ngobrol ternyata. Tapi dia di situ juga mengenal dunia, mengenal orang-orang, mengenal masalah demi masalah. Sehingga dia tersadar sendiri. Oh, kehidupan dunia ini ternyata begini loh. Iya, makanya kan ada yang bilang main yang jauh.
supaya lu jangan punya pemikiran yang sempit. Waduh. Bener kan ya? Padahal mainnya di rumah doang, tapi waduh, hanya dari kayak screen doang bisa jauh mainnya. Lu nih hasil dari anak sekarang nih kalau gue bilang. Iya. Istilahnya anak sekarang gitu ya, yang main sosmed. Tapi kamu bermain sosmed arahnya bagus. Banyak kan yang bermain sosmed arahnya nggak bagus gitu loh. Tidak menghasilkan, tidak menambah wawasan. Gitu. Hanya menambah masalah dan pinjol ya. Ya itu tadi ya, ketertarikan Vicky pada bahasa dan budaya membuat apa yang dilakukannya positif. Menambah wawasan, membuka cakrawala berpikirnya, yang dulunya sempit sebatas aku suka ini dan inilah duniaku, dan kemudian cuek kepada apapun. Padahal pemilihan Vicky pada bahasa dan budaya itu cuma dilandaskan ketertarikan saja. Bukan karena tahu ini sesuatu yang positif ya. Tapi itulah yang sering disebut kita sekarang adalah apa yang kita lakukan di masa lalu ya. Ini pesan kuat guys, jika hendak melakukan sesuatu walau pasti awalnya itu karena ketertarikan, tapi pastikan dulu itu sesuatu yang positif agar masa depanmu nanti positif. Cing Zeus. Aduh, bener juga. Bener kan gue ya? Bener sih. Iya jangan gitu, karena itu masalah. Tapi lu hebat lah, maksudnya dengan usia lu, dengan pemikiran lu yang tidak panjang, menurut gue ya dari lu cerita ya. Lu tuh bisa menemukan jalan sampai akhirnya lu menjadi terkenal. Lu bisa punya penghasilan. Nah ini awal mulanya katanya dari pertama lu direkrut sama Baim, bener ya? Bener ya? Enggak pertama juga sih. Enggak pertama ya? Ya pertama dan the only one. Nah, iya. Nah, lu mulai menghasilkan itu saat masuk sama Baim atau sebelum itu Sebelum udah? juga udah. Tapi jomplang nggak penghasilan dari penghasilan setelah itu? Yes. Oke. Apa yang lu akhirnya pelajari? Ya terutama masalah harga pastinya. Karena sebelumnya kayak ada yang ini kan, waduh kasihnya cuma 5 juta doang. Iya, paham gue paham. Sama berarti. Iya, paham. Kan gue juga dari awal belajar Iya, gitu. itulah intinya gue. Terus pas, what? Masa sih segitu mahal? Ya emang segitu bro. Oke, gitu kan. Ternyata. Gitu. Sampai akhirnya lu belajar banyak hal. Belajar banyak hal tentang company, perusahaan gimana. Waduh, struktur segala macam. Banyak lah. Pokoknya Sekarang arah lu mau gitu. kemana sebenarnya arah lu? Ya emang nggak tahu juga mau kemana ya. Oh, lu masih Vicky Nakian dulu ya? Same. Nah ini yang belum sepenuhnya berubah guys. Makanya kemarin itu ada isu mau kuliah di Turki. Itu menurut aku hasil pemikiran yang ini tadi random banget ya. Karena apa yang mau dilakukannya itu bertolak belakang dengan apa yang sudah dirintisnya jauh-jauh ya. Bertahun-tahun ini ya. Ini bisa berpotensi bahaya ya. Di sini Vicky perlu ada pendamping yang bisa memberi masukan ke dia dan dia ini mau mendengarnya. Seorang istri bang, istri bisa. Yang penting Vicky mau mendengarnya. Kalau untuk bagaimana? Berkaca dari kasus Brewok, aku rasa Tugba mampu sebagai sosok yang Vicky mau mendengar masukan darinya. Karena Vicky mengatakan salah satu ketertarikannya pada Turba adalah karena kedewasaannya. Ya. Berarti dia mengakui pendapat-pendapat dari Tugba itu ya pendapat yang pendapat orang yang dewasa lah. Tidak sembarangan ya. Ya. Dan ini juga karena sampai detik ini kita lihat Vicky nggak pernah berewokan kalau bersama Tugba. Iya kan? Jadi masih tersisa sifat sedikit labil pada diri Vicky yang sering dia sebut sebagai nggak banyak rencana, apa yang ingin dilakuin aja. Sebenarnya itu gambaran labil ya, sedikit banyaknya. Jadi kayak sekarang ya masih sama going flow, cuma sekarang udah lebih agak memikirkan ke depan, tapi kayak pemikiran ini apa ya, masih kayak tapi kayak udah mikir aja intinya gitu. Udah mikir? Udah mikir. Apa? Sebenarnya pengen bisnis sih. But I don't know what to do. Why business? Kayaknya good. I don't know. Oh ini anak memang ini apa ya spontan dia, uhui ya. Uhui banget. Kamu tuh jenisnya kayak spontan, bener. You ngerasa bener, gitu? Gini, dalam pembuatan konten pun juga. Betul. Gak ada angin, gak ada hujan. Aku ngomong sama kameramen, Thailand yuk konten. Ayo, besoknya cabut. Ini ya guys, di satu sisi mau kuliah, tapi di sini disebutkan mau bisnis.
Padahal dunia yang tengah dilakoninya dunia entertain. Jadi public figure ya. Padahal ya secara hitung-hitungan mengingat usianya Vicky yang masih 22, setidaknya menurut aku 10 tahun ke depan dia masih aman ya sebagai public figure ya. Jadi jalanin aja dulu sambil ya katakanlah ngumpulin cuan, sambil mematangkan diri ya. 10 tahun ke depan di usia 32 tahun baru mulai masuk ke kancah bisnis dan sembari mulai mundur jadi public figure ya. Artinya walaupun tetap public figure itu bukan lagi profesi utama. Usia 32 tahun terjun ke bisnis sebagai pelaku ya bukan karyawan itu bukan usia yang terlambat guys. Masih cukup muda sebenarnya. Jadi menurut aku sih Vicky itu fokus saja dulu di sini karena everything is good now ya. Ibaratnya grafik ya, kini grafiknya Vicky masih nanjak terus. Itu guys, reaksi kita kali ini di mana memang Vicky sudah berubah ya. Awareness-nya, kepeduliannya sudah pulih ya. Tapi masih ada sisa Vicky yang dulu yang belum hilang. Yaitu sikap random dan spontan yang jika tidak dikawal ini bisa membahayakan masa depannya. Tapi aku yakin seiring bertambahnya usia, spontanitas dan random ini akan berangsur berkurang karena sudah lebih banyak berpikir ya sebelum berbuat. Apalagi nanti jika sudah ada pendamping yang selalu mengawalnya dan yang dia mau mendengar darinya ya. Insya Allah Vicky ke depan akan baik-baik saja. Oke guys, sampai di sini reaksi kita. Jika kalian suka dengan reaksi aku, silakan like, komen, dan share. Dukung terus channel ini guys, selaku sesama pendukung dan fansnya Vicky dan Tugba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.